Pikiran Anda itu cuma panel instrumen, bukan takdir. Terus, pakai rasa syukur sebagai bahan bakar premium buat menjaga mesin batin Anda tetap lancar. Ini kan teori doang, gimana kalau masalahnya nyata? Gimana kalau beneran nggak punya uang? Pasti pernah kan? Saat pikiran itu muter-muter terus, khawatir soal besok, atau malah nyeselin yang kemarin. Rasanya tuh kita ini cuma penumpang di dalam kepala kita sendiri. Tapi gimana kalau saya bilang, sebenarnya ada cara buat kita pindah lagi ke kursi pengemudi? Oke, kita langsung bedah kerangka berpikirnya ya. Coba bayangin deh, pikiran Anda itu punya dua bagian utama yang selalu kerja bareng. Kita sebut aja mereka si lampu dan si mesin. Nah, ini konsep dasarnya. Ada bagian dari diri kita yang tugasnya memilih, yang menentukan fokusnya mau kemana. Dan ada bagian lain yang kerjanya cuma nurut, bereaksi secara otomatis terhadap fokus tadi. Paham bedanya dua hal ini? Itu kuncinya. Konsepnya begini, gampang banget. Kesadaran Anda itu adalah si lampu. Anggap aja lampu sorot yang remote-nya ada di tangan Anda. Anda bisa arahkan kemanapun Anda mau. Nah, alam bawah sadar Anda itu adalah si mesin, yang super patuh dan bakal menjalankan program apapun yang terus-terusan Anda sorot pakai lampu itu. Ini poin yang penting banget. Si mesin di dalam diri Anda itu nggak bisa bedain mana imajinasi dan mana kenyataan. Jadi kalau Anda terus-terusan sorot lampu Anda kerasa takut, kecemas, khawatir, ya mesin Anda akan merespons seolah-olah itu semua lagi kejadian sekarang juga. Hasilnya, ya rasa cemas, ya dada sesak. Nah, pertanyaannya jadi logis kan? Kalau kita yang pegang remote kendali lampu sorot ini, dan mesin kita bakal nurut aja sama arah sorotannya, terus enaknya kita arahin kemana dong biar hasilnya enak, biar kita tenang? Jawabannya ternyata adalah rasa syukur. Kenapa? Simpel, karena rasa syukur itu secara otomatis memaksa kita fokus pada apa yang kita punya, bukan pada apa yang kurang. Ini cara paling cepat buat ngasih tahu mesin kita, semua aman kok, kita aman, kita cukup. Terus, gimana cara prakteknya sehari-hari? Tenang, ternyata gampang banget. Cuma ada 3 langkah sederhana. Cara kerjanya begini. Pertama, deteksi. Pas Anda mulai ngerasa cemas mikirin tagihan, sadari, wah, lampu saya lagi ngarah ke lubang gelap nih. Kedua, langsung alihkan. Pindahin sorotan itu dengan sengaja. Mungkin ke, untung hari ini masih bisa minum kopi enak, atau alhamdulillah masih sehat. Ketiga, kunci. Tahan fokus itu. Rasain benar-benar sampai plong, sampai dada terasa lebih lega. Nah, itu tandanya. Jadi kesimpulannya sederhana banget. Masalahnya itu bukan tagihannya, bukan kerjaan yang berat. Itu semua cuma objek di dalam ruangan. Masalah yang sesungguhnya adalah kemana kita memilih untuk mengarahkan lampu sorot kesadaran kita. Oke, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Ini kan teori doang. Gimana kalau masalahnya nyata? Gimana kalau beneran nggak punya uang? Pertanyaan ini valid banget, dan untuk menjawabnya, kita perlu pakai analogi kedua yang nggak kalah keren. Yuk kita bayangin sekarang kita bukan lagi pemegang lampu, tapi kita adalah seorang pilot pesawat. Dan pikiran kita itu adalah panel instrumen yang ada di depan kita, dashboard-nya. Nah, di sini perbedaannya jadi jelas banget. Pikiran kita, semua kekhawatiran kita soal uang, itu cuma dashboard, alat yang ngasih data. Bahan bakar menipis, tekanan kabin turun. Data ini penting, jelas. Tapi data itu bukan penerbangannya. Lampu merah yang kedap-kedip di dashboard itu bukan berarti pesawatnya lagi jatuh. Dan disinilah peran Anda, kesadaran Anda sebagai sang pilot. Tugas seorang pilot itu bukan buat panik waktu lampu peringatan nyala. Bukan. Tugasnya adalah membaca data itu, tetap tenang, dan ambil tindakan yang benar supaya pesawatnya bisa mendarat dengan selamat. Poin kuncinya ada di kutipan ini. Ini cara pandang yang mengubah segalanya. Saat dashboard Anda menunjukin uang menipis, itu bukan sinyal bahwa hidupku hancur. Bukan. Itu adalah sinyal bahwa ada masalah matematika yang perlu dipecahkan. Pemasukan dikurangi pengeluaran. Sesederhana itu. Dengan melihatnya sebagai masalah teknis, Anda sebagai pilot bisa cari solusi yang logis, bukan malah tenggelam dalam kepanikan. Oke, jadi mari kita gabungkan semuanya. Anda adalah pemegang lampu, sekaligus Anda adalah sang pilot. Artinya, Anda punya 2 kekuatan super. Kemampuan untuk mengarahkan fokus internal Anda dan kemampuan untuk membaca data eksternal dengan kepala dingin. Jadi ini intinya ya, Anda yang pegang kendali fokus, Anda yang jadi navigator. Pikiran Anda itu cuma panel instrumen, bukan takdir. Terus, pakai rasa syukur sebagai bahan bakar premium buat menjaga mesin batin Anda tetap lancar. Dan yang paling penting, ingat, ketenangan adalah kekuatan super Anda. Pilot yang panik bisa jatuh, tapi pilot yang tenang selalu bisa menemukan cara untuk mendarat dengan aman.
Coba deh, bawa kalimat ini ke kehidupan Anda sehari-hari. Jangan biarkan masalah uang atau masalah apapun itu, kerusakan di dashboard, membuat Anda mengisi diri dengan kepanikan dan merusak mesin Anda. Dan jangan pernah sekali-kali membuat Anda menyerah dan lompat dari kursi pilot. Tetap di kursi Anda, jaga mesin Anda. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan adalah ini. Dalam hidup Anda sekarang, di tengah semua tantangan yang ada, bisakah Anda mulai melihat bedanya antara lampu merah yang menyala di pikiran Anda dengan diri Anda yang tenang dan mampu yang duduk di kursi kendali? Karena disitulah letak semua kekuatan Anda.